Stefano Cugura, kadek Arel Priyatna layak dipanggil Timnas Indonesia U23. Menpora Dito usulkan tim Piala Dunia U17 gunakan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. FIFA tunjuk konsultan rumput asal Australia untuk benahi rumput Stadion JIS. Surat panggilan dibalas surat penolakan, PSM Makassar tak lepas Zaki Ashraf ke Timnas U23 Indonesia. Babak baru dengan Shin Tae-yong, Thomas Doll lelah beromong kosong dengan pemanggilan pemain Persija ke Timnas U23 Indonesia. Stefano Cugura, kadek Arel Priyatna layak dipanggil Timnas Indonesia U23. Stefano Cugura menegaskan kadek Arel Priyatna layak dipanggil untuk membela skuad Timnas Indonesia U23. Pelatih Bali United itu berharap anak asuhnya bisa menunjukkan penampilan terbaiknya selama membela skuad Garuda dan Serdadu Tridatu. Bali United secara resmi menyampaikan pemanggilan kadek Arel Priyatna ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Dalam surat PSSI menjelaskan pemanggilan kadek Arel Priyatna merupakan persiapan untuk tampil di Piala AFF U23 di Thailand. Sementara Teco menegaskan kadek Arel Priyatna memang layak untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Bahkan, ia berharap pemainnya tersebut mampu menunjukkan penampilan apik bersama Timnas serta Bali United. Kadek Arel Priyatna menjadi andalan Bali United di Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 18 tahun itu pun sudah tampil selama 7 pertandingan dan menjadi duet Elias Dolah di lini pertahanan Serdadu Tridatu julukan Bali United. Pemain jebolan dari Bali United Youth tersebut memiliki tempat tersendiri bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, kadek Arel Priyatna sempat dipanggil ke Timnas Indonesia U19 dan U20 di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Borneo Football Club sumbang pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. PSSI secara resmi telah mengumumkan 23 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Borneo Football Club pun menjadi tim yang paling banyak menyumbangkan pemain ke Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF U23 di Thailand pada 17-26 Agustus 2023 mendatang. Garuda Muda Indonesia U23 bakal melakukan TC pada 10-14 Agustus mendatang. Tim besutan Shin Tae-yong berada di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Malaysia terlebih dahulu pada 18 Agustus 2023 dan berselang 2 hari kemudian bertemu dengan Timor Leste. Sementara Borneo Football Club menjadi yang paling banyak menyumbangkan pemain ke Timnas Indonesia U23, yakni 3 pemain. Kemudian, PSIS Semarang, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persita Tangerang, dan Persis Solo dengan 2 pemain. Amiruddin Bagas, Komang Teguh, dan Dava Fasya adalah 3 pemain Borneo Football Club yang dipanggil Timnas Indonesia U23. Menpora Dito usulkan tim Piala Dunia U17 gunakan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Gelaran Piala Dunia U17 turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan Indonesia ke mancanegara. Salah satunya, yakni dengan menggunakan moda transportasi anyar yang ada di Indonesia, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Menpora Dito Aryo Tejo mengusulkan agar tim-tim yang berlaga di Stadion Sijalak Harupat agar bisa memanfaatkan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Seperti diketahui, Piala Dunia U17 2023 diikuti 24 negara. Sebanyak 24 negara akan terbagi menjadi 6 grup. Artinya masing-masing grup bakal dihuni 4 tim. Stadion JIS mempertandingkan 2 grup, Stadion Sijalak Harupat 2 grup, Stadion Manahan Solo 1 grup, dan Stadion Gelora Bung Tomo 1 grup. Ya rencananya, nanti juga FIFA akan kembali lagi untuk menginspeksi tapi dari kami mengajukan untuk yang dari Jakarta menuju Bandung itu pakai kereta cepat, kata Menpora Dito. Untuk penggunaannya seperti apa, Menpora Dito mengatakan itu akan dibahas lebih lanjut dengan BUMN yang juga menaungi kereta cepat. Hanya saja, politisi Golkar itu menyebut penggunaan kereta cepat kepada para peserta sekaligus jadi ranah yang bagus untuk mempromosikan Indonesia.
Nah, itu nanti pasti kami akan ada pembahasan lebih serius lagi bersama BUMN ya. Pasti ada biaya operasionalnya ya, dan mungkin ini kan dalam rangka promosi ya, bisa jadi sponsor, ujar Menpora Dito. Tapi yang pasti kami ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini ada fasilitas baru yaitu kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, terangnya. FIFA tunjuk konsultan rumput asal Australia untuk benahi rumput Stadion JIS. Jakarta International Stadium atau JIS dipastikan akan menjadi venue pembukaan Piala Dunia U17 2023. Sebelum menggelar laga Piala Dunia U17, JIS kini tengah dikebut penyempurnaannya. Salah satu hal yang diperbaiki yakni soal rumput. Menpora Dito Aryo Tejo bahkan menyebut untuk memperbaiki rumput JIS, FIFA telah menunjuk konsultan rumput dari Australia. Ya, tadi saya sudah mendengarkan paparan, FIFA sudah menunjuk konsultan rumput dari Australia dan di JIS itu diubah rumputnya di pitching ulang, kata Menpora Dito. Tak hanya bagian dalam stadion, bagian luar JIS juga kini tengah dikebut pembangunannya. Fasilitas penunjang atau akses penonton yang dibangun yakni jembatan penyeberangan, ramp tol serta stasiun kereta. Tadi Pak Basuki menjelaskan lagi dalam proses pembangunan penyeberangan yang dari JIS ke wilayah Ancol itu dan juga membuka akses keluar bukan pintu ya. Tapi akses di luar menuju ke arah ramp tol, ujar Menpora Dito. Kalau stasiun kereta itu tadi dirapatkan baru bisa keluar setelah November tapi ini lagi dikebut, jadi itu perubahannya, terangnya. Sementara itu untuk venue lainnya yang mendapatkan catatan dari FIFA untuk disempurnakan yakni Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sedangkan dua stadion lagi Stadion Manahan Solo dan Stadion Gelora Bung Tomo dinilai sudah layak. Kalau di Sijalak Harupat lebih kepada tata ruang hijau dari minor change di stadionnya, kata Menpora Dito. Surat panggilan dibalas surat penolakan, PSM Makassar tak lepas Zaki Ashraf ke Timnas U23 Indonesia. PSM Makassar tak memberi lampu hijau untuk melepaskan pemainnya, Zaki Ashraf yang mendapat panggilan membela Timnas U23 Indonesia untuk ajang Piala AFF U23 2023. Nama Zaki Ashraf masuk dalam daftar pemain Timnas U23 Indonesia yang dirilis PSSI. PSM Makassar tak mengungkapkan secara mendetail mengapa tidak melepas Zaki Ashraf bergabung dengan skuad Shin Tae-yong. Namun diperkirakan jadwal berat PSM Makassar di Liga 1 dan ajang Piala AFC 2023 menjadi penyebabnya. Diketahui, Piala AFF U20 2023 dimulai pada 17 sampai 26 Agustus 2023 mendatang. Dalam rentang waktu tersebut, PSM Makassar bakal melakoni laga sulit dan tampil di Piala AFC. PSM Makassar akan melakoni dua laga tandang melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta lalu Persebaya di GBT 1 pekan berselang. Lalu, PSM akan melakoni laga play-off zona ASEAN untuk Piala AFC 2023. Jika berhasil menang, PSM Makassar bakal melaju ke babak penyisihan grup Piala AFC 2023 yang akan dimulai pada 18 September mendatang. Menurut media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim, pihaknya telah menerima surat pemanggilan Zaki Ashraf. Namun, manajemen membalas kiriman surat tersebut yang isinya tidak melepas Zaki Ashraf. Surat pemanggilannya sudah kami terima, tapi manajemen juga sudah bersurat dan tidak melepas Zaki, ucap Sulaiman. Menurut Sulaiman, penolakan terhadap panggilan tersebut lantaran menyesuaikan jadwal PSM Makassar yang cukup padat. Tenaga Zaki Ashraf sangat dibutuhkan oleh tim berjuluk Laskar Pinisi itu. Hal itu juga bakal bentrok dengan regulasi Liga 1 musim ini yang mengharuskan memainkan pemain U23 selama 45 menit. PSM Makassar memiliki dua nama pemain U23, selain Zaki Ashraf ada Ananda Raihan. Tapi, Ananda Raihan saat ini tengah absen karena menjalani pendidikan kepolisian selama 6 bulan terhitung sejak Juli lalu. Babak baru dengan Shin Tae-yong, Thomas Doll lelah beromong kosong dengan pemanggilan pemain Persija ke Timnas U23 Indonesia.
Pelatih Thomas Doll lelah beromong kosong dengan pemanggilan pemain Persija Jakarta ke pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia besutan Shin Tae-yong. Hal tersebut diungkapkan oleh Thomas Doll seusai pertandingan pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 kontra Borneo Football Club di Stadion Patriot Candrabaga. Dari daftar 23 pemain yang dipanggil ke TC Timnas U23 Indonesia, Persija menyumbang 2 nama. Mereka adalah Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Muhammad Ferrari kini untuk sementara meninggalkan skuad Persija lantaran mengikuti pendidikan kepolisian. Sedangkan Rizky Ridho terus menjadi andalan bagi Thomas Doll. Awalnya dalam surat dari PSSI, ada 5 pemain Persija yang dipanggil ke TC Timnas U23 Indonesia. 3 nama lainnya, Rio Fahmi, Witan Sulaman, dan Donitri Pamungkas. Saya tidak ingin berbicara lebih banyak soal omong kosong ini, ucap Thomas Doll. Ya sebelumnya 5 pemain, kemudian 2, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sejatinya, Thomas Doll ingin tetap mempertahankan pemain yang dipanggil TC.